Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu F. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa siang dan malam. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu makna sila kelima. Nah, anak-anak masih ingat tidak bunyi sila kelima itu bagaimana ya? Nah, ini dia jawabannya. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Ini padi, yang ini kapas. Yang pertama, padi melambangkan kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan. Nah, yang kedua, kapas melambangkan kebutuhan pokok, yaitu sandang atau pakaian. Nah, jadi padi dan kapas itu melambangkan kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan atau makanan dan sandang atau pakaian. Nah, lalu apa artinya sila kelima itu ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang harus memberikan bagian sesuai dengan haknya, serta memahami kewajiban diri dan orang lain. Nah, setiap orang itu kan mempunyai hak. Saya punya hak, kamu punya hak. Tapi kita juga tidak boleh melupakan adanya kewajiban. Saya punya kewajiban, kamu punya kewajiban. Sebagai guru punya kewajiban untuk mengajar di sekolah. Nah, kalian sebagai murid, sebagai siswa, sebagai siswi punya kewajiban untuk belajar dengan baik di sekolah. Ya, nanti masih ada lagi kewajiban di rumah, ada membantu orang tua, membantu kakak, adik. Nah, nanti haknya apa saja? Nah, sebagai anak di rumah nanti bisa mendapatkan hak disayangi oleh orang tua, disayangi oleh kakak, adik, ya. Nah, jadi kita harus memberikan hak kepada orang lain dan kita juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Pengamalan sila kelima. Bagaimana ya pengamalan sila kelima itu? Contohnya apa saja ya? Yang pertama, berbuat baik kepada semua orang. Kita berbuat baik kepada teman. Ya, di sekolah kita berbuat baik pada teman, dengan guru, dengan Bapak PP, dengan Bapak Ibu guru lain yang meskipun tidak mengajar di kelas kita harus berbuat baik. Di rumah kita berbuat baik kepada ayah, ibu, kakak, adik, teman bermain, tetangga, semua kita harus berbuat baik kepada semua orang, ya. Lalu yang kedua contohnya adalah bertindak adil pada teman, saudara, keluarga, guru, dan lain-lain. Jadi misalnya berbuat adilnya itu bagaimana ya? Nah, misalnya begini nih, ayah memberikan kue. Nah, kue yang diberikan kepada kamu itu ada 5. Nah, anggota keluargamu ada 5. Kita bagikan kue itu kepada setiap anggota keluarga, masing-masing mendapatkan 1. Tapi ada juga contoh lain yang dimana pembagiannya itu kelihatannya tidak seimbang ya. Misalnya ayah memberikan buku tulis kepada kamu. Buku tulisnya ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, kamu dengan kakakmu berebut mau mendapatkan buku tulis yang tebal. Nah, lalu pembagiannya bagaimana supaya adil? Kita lihat pembagiannya itu harus memperhatikan siapa yang memerlukan buku yang lebih tebal. Apakah kakak ataukah kamu? Nah, meskipun nanti mendapat buku yang tipis, itu sudah sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi
berikan yang tebal kepada kakak karena kakak pelajarannya lebih banyak kan. Nah, yang tipis kita ambil untuk diri sendiri. Ya, jadi adil itu tidak selalu kakak dapat 1, aku dapat 1, kakak dapat 2, aku dapat 2. Kita juga harus melihat kebutuhannya, keperluannya itu sudah sesuai atau belum. Tadi kita sudah belajar makna sila kelima kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang peristiwa malam hari. Nah, peristiwa malam hari itu dimulai setelah matahari terbenam. Nah, setelah matahari terbenam, kita tidak bisa melihat cahaya matahari lagi, hari mulai gelap. Nah, itulah saat malam hari dimulai. Keadaan malam hari itu seperti apa? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah gelap. Gelap ya, kita tidak bisa melihat apapun tanpa bantuan alat penerangan lain seperti lampu atau senter atau lilin ya. Yang kedua, dingin. Ketika malam hari biasanya udara terasa lebih dingin daripada waktu siang hari. Yang ketiga, suasananya adalah sepi. Berikutnya, nah ini ciri-ciri kalau malam hari adalah ada bulan, bintang, dan hewan malam. Nah, kalau langit cerah kita bisa melihat bulan dan bintang. Lalu ada juga hewan malam. Hewan malam mungkin kita tidak bisa melihat langsung, tapi kita bisa mendengarkan suaranya. Misalnya bunyi jangkrik, ada bunyi belalang mungkin. Kalau beruntung kita bisa melihat hewan malam seperti kelelawar, kunang-kunang, burung hantu. Berikutnya kita akan belajar tentang kegiatan manusia pada malam hari. Yang pertama, makan malam bersama keluarga. Yang kedua, belajar. Nah, belajar ini mengulang pelajaran yang sudah dipelajari tadi waktu siang hari, pagi hari. Kemudian kita juga bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya. Yang ketiga, menyiapkan buku. Kita menyiapkan buku untuk keperluan sekolah esok hari. Yang keempat, membersihkan diri, cuci tangan dan kaki serta menggosok gigi. Yang kelima, kita berdoa sebelum tidur. Yang keenam, tidur malam untuk mengistirahatkan tubuh karena seharian sudah beraktivitas. Ya, tadi kita sudah belajar makna sila kelima, peristiwa malam hari. Nah, sekarang kita akan menuju ke peristiwa siang hari. Peristiwa siang hari. Siang hari, keadaan siang hari itu seperti apa ya, anak-anak? Coba. Yang pertama, kalau siang hari itu seringkali udara terasa panas, apalagi kalau sudah di musim kemarau. Nah, yang kedua, terang. Nah, kenapa terang? Karena ada sinar matahari, jadi kita bisa melihat semua benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga, langit biru. Nah, ketika siang hari dan cuaca cerah, tidak ada awan, kita bisa melihat bahwa langit itu berwarna biru ya. Berikutnya adalah ada matahari ya, tentu saja ciri-ciri siang hari pasti ada matahari. Kalaupun tidak terlihat mataharinya, matahari itu sebenarnya ada. Hanya pandangan kita ke matahari tertutup oleh awan. Lalu apa saja sih kegiatan manusia pada siang hari? Yang pertama, bekerja. Orang tua, paman, bibi, om, tante, pak de, bude, wawa. Nah, bekerja ada yang di sawah, ada yang di kantor, ada yang di pasar, ada yang di sekolah, dan lain sebagainya ya. Yang kedua, sekolah.
kenapa kok siang hari masih sekolah? Ya iyalah, masih ada kakak-kakak SMP dan SMA yang belajarnya sampai siang hari. Nah, sedangkan untuk adik-adik SD pulang sekolah pada siang hari, ya. Nah, kalian siang hari sudah pulang, tapi kakak-kakak mungkin siang hari itu masih harus belajar, nanti baru pulang sore. Nah, yang keempat, bermain di dalam rumah. Nah, siang hari sepulang sekolah kita bisa bermain di dalam rumah ketika udara di luar itu sangat panas. Yang kelima, kita bisa bermain di luar rumah juga jika udara terasa sejuk, tidak terlalu panas. Nah, kita bisa bermain di luar rumah, bisa bermain di lapangan, bisa bermain di halaman, ya. Nah, materi yang terakhir kita akan belajar mengenal nada. Nah, kita mengenal nada dulu. Nah, ini angka 1 dibaca do, angka 2 dibaca re, angka 3 dibaca mi, angka 4 dibaca fa, angka 5 dibaca so, angka 6 dibaca la, angka 7 dibaca si, dan angka 1 dengan titik di atas dibaca do. Kok bisa ya? Yang ini tadi do, yang ini juga do. Apa bedanya? Nah, perbedaannya begini. Nada do yang pertama, nah, ini lebih rendah daripada nada do yang paling akhir. Perbedaannya ditandai dengan adanya titik di atas not angka, ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada gambar berikutnya. Ding ding. Nah, ini kok ada angka 1 dengan titik di atas. Yang ini kenapa kok titiknya di bawah? Apa bedanya? Nah, supaya tahu bedanya, dengarkan baik-baik ya. Jadi, pada tangga nada, semakin kita ke bawah, itu nadanya lebih rendah. Jadi, si lebih rendah dari do, la lebih rendah dari si, sol lebih rendah dari la. Nah, ya. Semakin ke bawah, nadanya semakin rendah. Lalu kebalikannya, kalau kita naik, nah, naik ke atas tangga itu, kita melangkah naik. Nah, semakin ke atas, nadanya semakin tinggi, ya. Coba anak-anak sudah pernah belum ya menyanyikan nada ini? Nah, kita coba yuk bersama-sama yuk. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Nah, terdengar kan? Semakin ke atas semakin tinggi, semakin ke bawah semakin rendah. Baik, anak-anak, demikian pelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti Ibu akan jawab bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Oke, terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Ed. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.